Ya santai aja ya. Saya kasih contoh kasus ya. Ton itu adalah akusatif. Ton itu tidak akan mungkin jadi nominatif. Ton itu pasti akusatif, ya. Oke, gini. Contoh Matius 8 ayat 21. Nih. Kecuali nominatif itu tou. Nah, tou itu bisa nominatif, bisa genitif, ya. Itu tuh kaidah bahasanya ya. Oke. Saya kasih contoh ini di Matius. Tahu itu nggak pernah jadi nominatif, Bang. Tahu Nggak itu tidak pernah jadi Genitif. nominatif. Tou Tahu itu genitif. selalu genitif. Genitif Kalau ya, nominatif sebentar. itu ho. Iya, sebentar. Itu salahnya, bro. Iya. Udah, nanti saya buktikan. Nanti saya buktikan. Nah, di sini santai. Matius 8 ya. Nih, Matius 8 ayat 21 nih. Oke. Matius 28 ayat 21. Oke. Ayat 21. Nih. Sang Jadi anak, ton. Bapak. Oke. Nih. Ton paterah mau. Ya. Jadi ton itu pasti akusatif. Ton. Tidak ada ton itu nominatif. Kan saya sudah bilang, ini bisa benar jika ini adalah nominatif. Kalau ini ton, kata ton itu justru menegaskan bahwa ton patera, kai ton huion adalah objek dari subjek. Itu makanya saya jelaskan tadi, kopulatif itu bisa diartikan dua jika kopulatif itu bisa diartikan dua jika di sini adalah proper name dan proper name. Itu ingat syaratnya proper name dan proper name. Tapi kalau proper name dengan generic name itu tetap satu. Syaratnya kopulatif bermakna dua, itu syarat lah. Ya, syarat kopulatif itu jika nama maupun nama. Itu dua. Atau Simon maupun Petrus. Nah, itu pasti dua. Tapi kalau itu adalah sifat dan generic name itu satu, menegaskan siapa subjeknya itu. Contoh Erben, kan saya ulang-ulang. Erben itu bapak maupun anak. Iya, benar, Erben itu adalah bapak maupun anak. Salah? Enggak salah. Memang secara kaidah bahasa bisa dibedakan. Bisa. Erben adalah bapak bagi anak-anaknya dan anak bagi ayah ibunya. Yesus bapak bagi dirinya sendiri, anak bagi dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena dia juga roh itu yang menjadi daging. Ketika roh itu menjadi daging, roh itu tidak berkurang. Itu makanya Tuhan Yesus itu bapak maupun anak, karena dia juga. Jadi Tuhan Yesus itu bapak bagi dirinya sendiri, anak bagi dirinya sendiri, karena dia juga. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, dia juga. Makanya di situ kata ton. Pahami dasar-dasar bahasa SPOK-nya. Kopulatif itu apa? Biar ngerti kawan-kawan. Gitu. Ya, oke. Bang Erben minta bahwa tolong dibuka di Matius 6 ayat 11. Oke. Sebentar, Bro ya. Jadi kita gampang kok untuk membuktikan apakah malikil benar, bahwa itu harus nama. Sebentar ya. Ini teman-teman ya. Jadi kita buktikan aja malikil benar atau tidak. Penggunaan kata ton di dalam Alkitab itu ada sebanyak 1581 kali. Kita akan buktikan, kita cek aja dari semua ayat-ayat yang 1000 ini. Kita cek. Di mana Bro Jack tadi? Mau kita cek? Kita cek aja. Ini ada banyak sih. Ini ada Matius, sebentar. Matius. Banyak ini, Bro. Matius, ini 1500 kali. 6 ayat 11 nih. Matius 6 ayat 11. Oke, Matius 6 ayat 11 aja ya. Ya. Oke. Berilah Jadi kami ada, pada hari ini ya. makanan kami yang secukupnya. Matius berapa, Bro? Ya, betul. Jadi Berilah di situ kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Ya, Bukan sebentar. ini kayaknya. Jadi di situ ada ton arton dan ton hemon. Ya. Sorry. Coba di OGNT ya. Ini sebenarnya ada beberapa ayat ya. Bentar, kita cek aja, kita pakai ini aja nih. Matius Sebentar. pasal Matius 6 1 ayat 11. 2, ayat 3. Sekarang Matius pasal 10. Coba kita cek. Matius pasal 10. Ah, ini ya. Kita cek Jadi aja ada satu-satu. 2 ton di situ ya. Yang pertama ton arton dan ton epiosion. Jadi di situ ada ton arton artinya roti, Nanti nominal. roti dan kemudian ton epision hari. Gitu ya. Jadi memang ton itu merujuk sesuatu yang sang gitu loh. Jadi tidak serta-merta ini jelas hal yang berbeda gitu loh Bang Malik. Jadi di situ kan yang pertama ton arton, hemon, ton epiosion. Jadi ada 2 ton. Yang pertama ton arton yaitu roti. Kemudian ton epiosion yang berarti hari. Itu menggunakan bentuk akusatif semua. Dan karena ada ton di situ, itu ada pembedaan. Ya, itu Bang. Kemudian ini masih ada lagi ya. Jadi ada 2 ton yang berbeda. Sebentar. Sayang, Bro. Nggak apple to apple itu bro, cari yang apple Loh, to apple. mana nggak apple to apple? Iya, nanti saya jawab kalau memang hanya di situ argumentasinya nanti saya angkat. Ini datanya ada, sudah dikasih yang enak. Sebentar. Ini masih ada. Di mana? Dibuka di mana itu? Matius Tadi 6 dibuka ayat di mana? 24. Matius 6. Tadi Matius 6 ayat 11. Nah, sekarang Matius 6 ayat 24. Oke. Satu aja kita kaji Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Ya, Satu Matius aja. 6 ayat 26. Ya, nggak apa-apa. Oke, Matius 6 ayat Merujuk 24. pang pribadi. Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Oke? Oke, nah, yang seorang di situ menggunakan ton hena. 6 ayat. Ton hena di situ akusatif juga ya, Bang ya. Kai ton heteron. Yang seorang dengan yang lain. Jadi ton heteron itu juga apa? Akusatif. Nah, jelas itu 2 pribadi yang berbeda, ton hena dan ton heteron. Menggunakan kei juga, conjunction juga. Jadi jelas itu berbeda, Bang. Oke, Jadi sudah. tidak kesimpulannya project tidak harus proper name kan? Enggak. Oh iya, tidak harus proper name. Karena itu kan menggunakan ton, jelas itu udah beda hal gitu loh. Hetero. Saya bacakan bahasa Indonesia ya. Iya, dan lainnya nih Bang. Ya, silakan. Ya, saya ulang ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang, ya kan? Membenci yang seorang. Dan apa? Mengasihi yang lain. Nah, di situ 2 yang seorang itu ton hena, sementara yang lain itu ton heteron. Jadi konteksnya ini persis dengan 1 Yohanes berapa tadi, Bang? Yang dibahas tadi. 22. 1 Yohanes 2 ayat 7, konstruknya juga menggunakan kei, juga sama, ada conjunctionnya, dan itu merujuk kepada hal yang berbeda. Itu yang pertama. Ya. Coba Nah, di mana tadi bro? kemudian, Yang terakhir ini. Bentar, di mana itu biar saya tunjukkan Yunaninya. Matius 6 ayat 24. Aduh, aku pakai itu Bang. ya. Matius Apa aku 6 pakai ayat akun asli ya? Iya, Teman-teman follow saya dong biar bisa ini. Matius 6 ayat Teman-teman yang 205 ya, ada namanya akun matahari di sub di Ya, minta tolong ya. Matius. Oke, sudah. Bentar, Gantian. bentar. 24. Matius belum. Matius 6 ayat 24. Ya. Tahun. Ini. Kai ini. Ya. Ya, di situ kan ada tulisan ton hena. Ini ton. Tahun K.
Kaiton Kaiton heteron. Jadi Kaiton ada ini. ton hena, Kaiton. Iya. satu heteron. Ya. Ton hena. yang heteron. Yang satu, betul. nah kemudian dan yang lain. Ya, jadi ada 2 ton di situ. Saya bisa kasih contoh lagi. Ya. Sebentar ya. Jadi penggunaan ton itu merujuk kepada memang sang gitu Oke, ya. sudah bro. Kan dari awal udah kita sampaikan ke dia. Ya oke, lanjut dulu. Oke. Saya Gantian, lagi gantian, cari. Jadi gantian. masih banyak sebenarnya. Iya, gantian. Kita Oke, bahas jadi- ayat itu dulu. Besarkan layar saya, bro. Yang pertama, premis mengatakan yang bisa kata kai itu memang dibedakan kalau itu harus generic name sudah gugur ya. Gugur. Karena di dalam ayat gugur. Kenapa? Karena di dalam ayat lain kata ton itu, ton ini dengan ton ini Bro, bisa udah, digunakan- saya ngerti, udah ngerti. Gila, udah udah ngerti. gugur ya. Udah Oke, gini, nggak besarkan apa-apa. layar saya jelaskan. Oke, saya jelaskan. Besarkan layar Oke. saya. Ya, besarkan, saya Nggak jelaskan. apa-apa. Ini Iya, besarkan, kawan. semakin kamu semakin Iya, mendetail, iya. semakin terbuka. Oke. Jadi gini ya kawan, ya. Jadi kata, ya santai. Saya jelaskan ya. Jadi kata ton hena dan kata ton heteron, ya. Di sini kan akusatif, ya. Akusatif. Objeknya bagi siapa, bro? Objeknya bagi orang itu. Objek bagi subjek. Siapa? Kata tidak seorang pun yang menjadi subjek. Jadi kata-kata Oh, tidak berpengaruh, Bang. Itu sebentar tidak berpengaruh. kawan, sebentar. Gini, kan saya sudah bilang di awal, kata itu bisa secara kata, Bapak ya kita tadi bawa Bapak dan anak. Ya secara kaidah bahasa bisa dibedakan, ya. Tetapi itu mengacu kepada subjek yang satu, Waduh. individu mengacu. Sebentar, jangan dipotong kawan. Nah, Anda membawa ayat ini tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Jadi subjeknya adalah ini, tidak seorang pun mengacu kepada individu. Jadi contoh, Itu tidak berhubungan dengan sebentar. subjek, Bang. Aduh, sebentar lah. Itu tidak berhubungan dengan subjeknya, Bang Malik. Jadi yang ada Akusatif, permasalahan- sebentar bro, jangan dipotong bro. Akusatif itu objek langsung dari subjek. Jadi subjeknya siapa? Dari ton heteron ini dan ton hena ini siapa? Subjeknya. Kan tidak seorang pun itu yang menjadi subjek. Nih. Audience, ya, itu menjadi subjeknya. Jadi jangan salah. Jadi secara kata ya mengabdi kepada 2 tuan itu bisa dibedakan, tetapi merujuk kepada satu individu. Bapak dan anak itu secara kaidah bahasa bisa dibedakan, tetapi merujuk kepada satu individu. Siapa? Subjek itu. Itu masa nggak ngerti bro? Iya. Akusatif kan, Coba jadi perkas ton ini ya. itu berbicara akusatif. Akusatif dari objek langsung dari subjek. Jadi subjeknya siapa? Tidak seorang pun. Jadi contoh, Erben itu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Ya, 2 Tuhan itu sebagai The way tolong dimatikan, The way tolong Ya. dimatikan. Thank you. 2 Tuhan itu sebagai objek dari Erben sebagai subjek. Jadi subjeknya tetap satu. Erben adalah bapak maupun anak. Erben tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Ya begitu, itu suatu SPOK standar sudah. Jadi akusatif itu adalah objek langsung dari subjek. Jadi bapak dan anak adalah objek langsung dari Yesus yang sebagai subjek. Jadi menyembah kepada Tuhan atau Erben sebagai bapak maupun anak adalah akusatif, objek langsung dari Erben karena Erben juga adalah bapak maupun anak. Standar bahasanya kawan. Oke? Lanjut. Cari yang lebih menggigit lah. Oke, itu yang pertama Bang Malik ya, itu tidak ada hubungannya. Jadi kenapa tidak ada hubungannya? Karena yang dipermasalahkan dari tadi adalah kedua ton patera dan ton huion. Itu apakah ton patera dan ton huion kan ada kata kei di situ Abang memaksakan bahwa itu adalah satu. Sebenarnya gampang sih kalau kita merujuk pada itu 2 Yohanes atau berapa ya tadi ya. Jadi dari ayat pertama. Nah dari ayat pertama pun sudah terjadi pembedaan.
ton patera dan apa namanya kurie sang anak ya di ayat Kurias, pertama. Ini kan Kurias. kita bahas ke ayat berapa ini kan sebenarnya kalau kita baca dari ayat pertama yang merujuk kepada konteks itu jelas sudah ada pembedaan antara bapa dan anak. Itu ya. Nah, kemudian ditegaskan dengan ayat 23 atau 24 tadi yang merujuk kepada ton patera dan ton huion. Nah, apa yang saya sampaikan tadi mengenai ton hemera atau ton apa tadi ya? Nah, itu jelas menunjukkan memang ton di situ ada perbedaan. Yang satunya mengabdi kepada tuan yang satu, sementara mengabdi kepada tuan yang lain. Itu nggak bisa disangkal. Kita tidak bisa berargumen dalam argumen yang yang mengaburkan gitu loh. Oke. Ini udah clear bagi saya. Oke, gini bro ya. Gini. Silakan. Memang itu secara kaidah bahasa itu bisa dibedakan. Kan saya sudah jelaskan. Erben disebut bapak maupun anak. Iya, Erben bisa dibedakan. Sebentar bro, sebentar. Tetapi itu, aduh santailah. Tuhan, ampunilah mereka. Loh, kok ampunilah dari tadi kamu nggak ngerti kok bro. Santailah. Ampunilah. Jangan dipotong lah kawan. Bukan, bro, udah dijelaskan. Nah makanya saya itu paling malas, bro. Ini bro Cita ya. Bro Cita coba buka live kita berdua bahas ini bro. Erben nggak bisa teratur. Kalau nggak bisa, Bukan. kalau nggak bisa Oke. jawab begini dia nggak teratur. Bukan. Santai Erben, saya jelaskan. Erben bisa disebut bapak kamu maupun itu- anak. Bisa dijelaskan bapak dari. Enggak kayak gitu. Jadi Secara kaidah bahasa dengar- bisa dibedakan, tetapi dengar- merujuk kepada dengar- satu dengar. subjek. Aduh. kamu itu hanya modal suara aja kamu, bro. Lihat ini ya. Kok modal suara? Gantian dengar dong dulu, bicaranya. Itu tadi penjelasan teman-teman udah bagus sekali. Jadi, Gantian dulu. Ini waktu bentar saya kok. dulu. Bentar dulu ya. Bentar dulu. Iya. Kamu tenang aja, tenang. Argumen tenang hari aja. Oke, mengarah tenang, kepada duit Theos. Iya. Mana ada duit Theos? Iya kan kalian dari tadi ngotot tuh. Lihat ini ya, lihat ini. Kalau akusatif di situ sini, dipaksakan dengar, nominatif, itu dengar duit dulu. Theos kalau di situ. dengar dulu ya. Ton di sini dengan patera, kai, ton, huion. Di sini ada dua kata ton. Kalau ini satu, maka tidak perlu pakai kata kai dan tidak perlu lagi pakai kata ton di sini. Bapak anak selesai. Atau bapak itu anak, harusnya gitu. Tapi di sini udah jelas bro di sini. Baru tadi Bro Jack Cita mengembangkan sedikit. Kalau kamu mengatakan bahwa bapak itu adalah anak itu Yesus itu, kamu hancur di ayat pertama. Sementara 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 itu tidak terpisah dengan Yohanes pasal 1, ya pasal 2, 1 Yohanes 2. Perhatikan di sini. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, Ya, kepada Bapa. yaitu Betul. Yesus Kristus. Jadi udah ada yang pembedaan di adil. ayat pertama. Jadi Sederhana banget sudah sebenarnya. dijelaskan Bro Jack Cita. Menurut saya kamu hanya mengeraskan hati, bro. Oke, sudah Kalau gantian. kau bentar. Jadi Aduh. gini, kamu hendak membuat Yohanes ini jadi orang gila. Kamu Enggak, membuat bro. gereja jadi orang gila. Udah Jadi jangan kamu jangan ke antikristus. situ. Coba lihat, coba. Berargumentasi lah, bro. Dengar. Aduh. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tidak dikatakan kita langsung kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Tapi di Udah. sini kita mempunyai seorang pengantara. Udah. Dan udah. hal ini dipertegas di dalam ayat 22. Ayat 22 apa? Bahwa Bapa dengan Yesus pun dibedakan. Perhatikan dulu sini ya. Di sini ya. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yesus adalah yang diurapi? Ini pun sebenarnya sudah ditabrak. Kalau Yesus itu diurapi, siapa yang mengurapi? Oke, sudah. Nanti jangan Loh, bersayap ini- dulu. Jangan bentar, bersayap bentar. dulu. Baru Iya, gantian dia lah, adalah bro. Kristus, yaitu Gantian. dia yang menyangkal Aduh, baik udahlah. Bapa, perhatikan ya, maupun anak.
Kalau dilihat secara gramatikal, harusnya di sini ini ton itu bisa diartikan bapak ini atau bapak itu. Kita lihat ya secara gramat. Kalau mau diartikan secara hurufiah, lihat ini. Karena kata ton itu ini ya, ini, itu, nya, iya. Yang lain siapa saja, apa saja. Ini artinya ini, itu, nya, iya. Kalau secara huruf. Jadi kalau mau diterjemahkan secara Yunani, harusnya begini. Dia yang menyangkal bapak itu dan anak itu. Dia yang menyangkal bapak ini dan bapak ini, anak ini. Jadi di sini sudah dibedakan. Bapak dengan anak itu dua kata benda yang kasusnya di sini akusatif, tetapi dia dibedakan. Makanya harus ada conjunction, coordinating, copulatif. Kenapa harus dikoordinating? Artinya bapak dengan anak dua yang berbeda. Kalau disangkal, maka itu antikristus. Aduh, parah bro. Sudah? Ya, masih ada contoh lagi. Sebentar bro, Contoh sebentar lagi. bro, bentar. Edwin besarkan layar saya. Gini. Coba besarkan layar saya. Enggak, kasih saya bicara ya. Jangan ini bro. Kita santai lah diskusinya. Kamu kalau mau diskusi ya berargumentasi lah. Sebentar bro. Silakan aja Malik. Santai. Mau pergi begitu nggak apa-apa kok. Siapa yang mau pergi? Bro. Sebentar, saya mau jelaskan. Udah dijelaskan kok. Gini. Iya, kita berulang-ulang Aduh, nih, sebentar. Uy. Santai. Nah, di sini yang disangkal itu adalah nama. Mana ada Nominatif nih. menyangkal nama? Aduh, bro. Sebentar dulu. Yang disangkal itu adalah nominatif, subjek. Nah, subjek. Aduh, sebentar dulu kawan. Yang disangkal itu subjek. Subjek itu adalah nama. Ya, jadi bapak dan sebentar dulu lah kawan. Bentar. Loh, Bahwa kok Yesus kapan adalah saya Kristus. bicaranya? Waduh. Santailah. Kita lagi berbagi nih, ya. Yang disangkal, yang menjadi subjek adalah nama. Jadi dalam aturan bahasa SPOK, jika nama itu adalah subjek, maka pasti ada objek. Nah, diulang menyangkal. Pertama kan menyangkal Yesus, subjek. Diulang. Subjek itu adalah objek ini, objeknya ini disangkal. Makanya diulangi kata menyangkal. Jadi kata menyangkal bapak maupun anak sebagai objek untuk ya subjek yang nama ini. Jadi bapak dan anak ini namanya ini karena kategori kata menyangkal. Kata kerja nih menyangkal. Itu loh kaidah bahasa sederhana ini kawan. Masa kalian gak ngerti? Kalau kalian membedakan bapak maupun anak, ya kalau di Witeos kan kalian gak terima. Tetapi masalahnya secara morfologi tidak mendukung argumentasi kalian. Wah. Secara